Shalom, damai di hati, bersyukur di hari yang baru yang Tuhan menyertai memimpin kita sehingga pada pagi hari ini kita boleh lagi diperkenan Tuhan untuk boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Untuk itu sebelum kita akan memulaikan aktivitas kita pada hari ini, kita akan berdoa serta membaca firman Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa 3 Injil ada dalam kehidupan kita, maka kita akan kuat menjalani hidup ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sangat baik di dalam kehidupan kami. Untuk kasih, untuk anugerah yang Tuhan tetap terus nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan tuntun, Tuhan sertai, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon hikmat surgawi boleh menjadi bagian kami, boleh menjadi bagian kita semua, bersupaya firman yang akan kami baca, firman yang akan terberi untuk kami semua, itu mampu kami mengerti, teristimewa itu mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa, ini syukur, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dia adalah firman kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-1. Demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan harian keluarga pada saat ini diberi perikop mendengarkan firman Allah. Saat ini banyak orang berkumpul dengan berbagai alasan seperti pesta, reuni, rapat, konser musik, pertandingan olahraga, dan sebagainya. Ada perkumpulan yang mendatangkan manfaat, tapi juga ada perkumpulan yang tidak mendatangkan manfaat. Orang Kristen juga berkumpul dalam ibadah-ibadah atau rukun-rukun. Apakah di dalam perkumpulan itu kita memberitakan dan mendengarkan firman Tuhan atau tidak? Sehingga realitanya tidak semua perkumpulan memberitakan dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa banyak orang berkerumun mendengarkan firman Allah dari Yesus Kristus? Alasan orang banyak mengikuti dan berkerumun di sekitar Yesus Kristus adalah karena mereka telah melihat bukti dan kuasa ilahi yang menyertainya. Sehingga mereka pun ingin sekali mendengarkan firman Tuhan. Kehadiran Yesus Kristus dan pengajarannya membuat banyak orang yang takjub. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus mengajar Injil Kerajaan Allah. Kita bisa baca dalam Lukas pasal 4 ayat 43. Sambil berdiri di tepi Danau Genesaret dan duduk di perahu. Bagi Yesus Kristus, tempat dan sarana tidak menjadi masalah dan penghalang dalam mewartakan firman Tuhan Allah. Karena yang paling terpenting adalah orang bisa mendengar, menerima firman Tuhan dan percaya serta mengikutinya. Hal lain yang perlu kita perhatikan ialah di saat mengajar, Yesus Kristus benar-benar berbaut dengan orang banyak yang berkerumun. Demikian juga dengan
para pendengar. Mereka pun berkumpul dan betul-betul mendengarkan pengajaran firman Tuhan dari Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi bahkan diberkati oleh Tuhan Yesus, keluarga Kristen diajak terus mendengarkan firman Tuhan agar iman dikuatkan dan mewartakannya, agar banyak orang menerima Injil Kerajaan Allah dan menjadi percaya serta mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Janganlah jadikan tempat dan sarana sebagai penghalang dalam berkhotbah dan mengajarkan firman Tuhan. Sarana penting apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ini, tapi kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Janganlah kita jemu-jemu berkumpul dan bersekutu dalam ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan, baik di gereja, di kolom, di kategori Bipra, lansia, dan komisi kerja, serta kegiatan ibadah yang diatur oleh jemaat, wilayah, dan sinode, bahkan persekutuan ibadah. Ibadah menjadi sarana untuk mendengar dan memberitakan Injil. Demikian pula dengan perkumpulan-perkumpulan rukun keluarga dan sebagainya. Dapat dijadikan sebagai sarana pemberitaan Injil, sehingga perkumpulan itu membawa manfaat bagi banyak orang. Sehingga dikatakan bahwa ketika kita berkumpul, kita boleh menjadi pemberita perintah Injil yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita agar supaya kita mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas firman yang kami terima hari ini. Berkati kami agar tidak hanya berkumpul, bersekutu mendengarkan firman, tetapi juga melakukannya dan memberitakannya bagi sesama. Amin. Demikian renungan harian pada saat ini. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati.